Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahia Utari, NPM 1810106260, kelas C Hukum Perlindungan Konsumen. Saya akan memaparkan materi-materi hukum perlindungan konsumen yang saya pahami dalam bentuk video ini sebagai bentuk nilai ujian akhir semester. Materi pertama yang saya akan bahas itu adalah mengenai latar belakang terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia itu mulai berkembang sekitar tahun 1970-an dengan berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Nah, YLKI ini secara populer itu dipandang sebagai perintis awal penegak hukum bagian konsumen di Indonesia yang berdiri pada tanggal 11 Mei 1973. Kemudian muncullah lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K. Lalu ada juga Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia yaitu YBLKI. Lalu, lembaga-lembaga tersebutlah yang akhirnya mendesak pemerintah agar membuat aturan yang berbentuk undang-undang yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, di mana tujuannya itu adalah untuk melindungi kedua belah pihak, yaitu antara pelaku usaha dan konsumen, serta sebagai landasan hukum untuk kerugian yang mungkin akan terjadi akibat transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Nah, dengan terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen inilah, konsumen itu diberikan kemudahan jika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pelaku usaha ataupun konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Nah, lalu materi kedua yang akan saya paparkan yaitu adalah mengenai pengertian dari hukum perlindungan konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu memberikan definisi tentang apa sih perlindungan konsumen, sehingga perlindungan konsumen itu didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Lalu maksud dari UU PK itu memberikan kepastian hukum itu agar tidak adanya kesewenang-wenangan dari pelaku usaha yang pada akhirnya itu akan merugikan konsumen itu sendiri. Lalu di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga memberikan tujuan mengapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dibentuk, di mana tujuan itu sendiri tercantum di dalam pasal 3. Maka tujuannya itu adalah seperti yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Lalu yang ketiga, itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai sehingga tumbuhlah sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dari pelaku usaha tersebut. Lalu materi ketiga yang saya akan paparkan itu adalah mengenai asas hukum perlindungan konsumen. Yang pertama itu adalah mengenai asas manfaat, di mana asas ini dimaksudkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen itu haruslah memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Nah, sehingga antara pelaku usaha dan konsumen itu dapat merasakan manfaat yang sama-sama. Jadi mereka itu memberikan manfaatnya satu sama lain gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Lalu yang kedua itu adalah asas keadilan, di mana asas ini itu dimaksudkan bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen itu dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya. Jadi mereka tahu porsi antara pelaku usaha itu sendiri dan porsi untuk konsumen itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah asas keseimbangan, di mana asas ini untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah. Lalu yang keempat itu ada yang namanya asas keamanan dan keselamatan konsumen, di mana asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian ataupun pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi ataupun digunakan. Lalu asas yang terakhir itu adalah asas kepastian hukum, di mana asas ini itu dimaksudkan baik pelaku usaha maupun konsumen itu harus menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara pun menjamin adanya kepastian hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dan konsumen tersebut. Nah, lalu materi keempat yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai konsumen dan pelaku usaha. Nah,
Definisi konsumen itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 1 ayat 2, yang dimana konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang ataupun jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, seorang ahli yaitu Azeb Nasution, dia itu membedakan 3 jenis konsumen itu berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah konsumen komersial, di mana ia mengatakan bahwa konsumen komersial itu adalah setiap orang yang mendapatkan barang ataupun jasa yang digunakan untuk memproduksi barang ataupun jasa itu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya si A nih, dia membeli bahan-bahan untuk membuat kue, lalu bahan tersebut dia olah lagi dan jadilah satu buah kue, dan si A itu menjual kue tersebut kepada tetangganya, dan maka si A itu mendapat keuntungan dari bahan yang telah ia produksi tadi. Lalu yang kedua itu adalah konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang ataupun jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, contohnya itu seperti si B. Si B ini dia membeli baju daster dengan harga grosiran. Lalu si B itu menjual kembali daster-daster tersebut kepada teman-temannya secara satu-satu persatuan. Lalu jika sudah laku, maka si B itu akan mendapatkan keuntungan dari daster yang telah ia jual tadi. Nah, lalu konsumen yang terakhir itu adalah konsumen akhir, yaitu pemanfaat terakhir dari suatu produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya pribadi dan tidak untuk diperdagangkannya kembali. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri juga memberikan hak dan kewajiban bagi konsumen, di mana hak itu tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana hak-haknya itu seperti yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang ataupun jasa. Yang kedua itu hak untuk memilih barang ataupun jasa serta mendapatkan barang ataupun jasa itu sesuai dengan nilai tukarnya dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa. Lalu yang keempat, hak untuk didengar pendapatnya, keluhannya atas barang ataupun jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen secara patut. Lalu juga ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Lalu juga ada hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Lalu juga ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, ataupun penggantian apabila barang ataupun jasanya itu yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang sebagaimana mestinya. Lalu tidak hanya hak, adapun kewajiban. Nah, kewajiban itu diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana kewajiban itu seperti yang pertama, membaca petunjuk informasi ataupun prosedur pemakaian barang ataupun jasa demi keamanan dan keselamatan. Lalu beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang ataupun jasa. Lalu membayar barang dan jasanya itu sesuai nilai tukar yang disepakati. Lalu juga ada mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen itu secara patut. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak hanya mengenai konsumen itu sendiri, tetapi juga diberikan definisi mengenai pelaku usaha, di mana tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 3. Nah, pelaku usaha itu adalah setiap orang, perseorangan, ataupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, selanjutnya materi yang saya akan bahas itu adalah mengenai klausula baku pada hukum perlindungan konsumen. Klausula baku itu menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercantum dalam pasal 1 angka 10 itu memberikan definisi bahwa klausula baku itu adalah setiap aturan ataupun ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan di dalam suatu dokumen ataupun perjanjian yang mengikat yang wajib dipenuhi oleh konsumen. Nah, namun dalam klausula baku itu ada, dalam kontrak baku itu juga ada
dua macam. Yang pertama itu adalah dalam bentuk dokumen. Nah, dalam bentuk dokumen ini maksudnya kontrak ini juga dibuat oleh salah satu pihak. Kontrak ini hanya sangat sederhana karena hanya memuat pemberitahuan berupa pengumuman yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Kontrak dalam bentuk dokumen ini biasanya tercantum dalam kwitansi, papan-papan pengumuman, dan juga tulisan yang ada pada kemasan suatu produk, misalnya petunjuk pemakaian. Nah, yang kedua itu adalah dalam bentuk kontrak. Kontrak maksudnya di sini adalah kontrak baku ini merupakan suatu kontrak yang draftnya itu telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Nah, biasanya itu adalah pelaku usaha. Kontrak ini selain juga memuat dengan aturan-aturan, biasanya juga memuat syarat-syarat khusus, baik berkenaan dengan kepentingan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Nah, selanjutnya materi terakhir yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu menyebutkan adanya tiga pembentukan lembaga perlindungan konsumen. Nah, yang pertama itu adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau yang sering disebut dengan BPKN. Yang kedua itu adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ataupun yang disebut dengan LPKSM. Yang ketiga itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Nah, baiklah, saya akan membahas satu persatu mengenai ketiga lembaga tersebut. Yang pertama itu adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional ataupun BPKN. BPKN ini itu berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fungsi dari BPKN itu adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen, di mana hal ini tuh tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, mengenai fungsi dari BPKN itu dicantumkan dalam pasal 34 pula, yaitu adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Lalu yang kedua, itu adalah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang konsumen. Kemudian, lembaga kedua yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM itu dapat melakukan advokasi ataupun pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan hak secara mandiri, baik secara perorangan ataupun kelompok. Nah, tugas dari LPKSM itu juga sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana dicantumkan dalam pasal 44 ayat 3. Yang pertama, itu adalah menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang ataupun jasanya. Lalu juga memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan, lalu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan ataupun pengaduan dari konsumen. Lalu melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disebut dengan BPSK. BPSK itu sendiri bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang berada di daerah tingkat 2, itu seperti kabupaten ataupun kota. Nah, tugas utama dari BPSK itu adalah untuk menyelesaikan sengketa konsumen itu di luar pengadilan atau yang sering disebut dengan non-litigasi, dan juga memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen. Nah, sekian penjelasan materi yang saya pahami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya harap video ini dapat bernilai baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.